Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya si tampan dan pemberani Ragil. Oke, pembelajaran hari ini bersama saya ya teman-teman, di bab teks eksplanasi. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita belajar tentang teks eksplanasi, hari ini kita harus memiliki tujuan. Ya, tujuannya itu setelah kita mempelajari materi ini, kalian diharap mampu menentukan informasi dari teks eksplanasi berupa paparan fenomena alam yang kalian dengar atau kalian baca. Nah, teman-teman, pernahkah kalian membaca teks tentang proses terjadinya suatu bencana alam di media cetak? Atau mungkin kalian pernah membaca tentang sejarah atau bisa kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Pernah enggak? Itu semua merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Jadi, kesimpulannya adalah teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Itu yang dinamakan dengan teks eksplanasi. Agar lebih jelas lagi, mari kita simak video berikut ini. Butuh waktu panjang untuk menciptakan momen khusyuk seperti ini. Butuh perjuangan untuk ornamen khas berwarna merah terpampang bebas. Bahkan untuk sekedar menikmati pasar malam, ada intrik yang harus dibayar. Di balik semua itu, ada kisah panjang penuh liku. Begini ceritanya. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan orang Tionghoa menetap di kota Jakarta. Tapi lewat sejumlah catatan dan artefak, kita bisa menduga bahwa mereka telah hadir di wilayah ini sejak berabad lalu. Mulai dari bukti kuburan tua abad ke-17, catatan pendatang Belanda pertama abad ke-16, naskah sejarah Zhuangzi abad ke-13, hingga cerita kunjungan Fashion ke Jawa pada abad ke-5. Tapi intrik dalam kehidupan orang Tionghoa dimulai saat Belanda mendirikan kota Batavia pada 1619. Kala itu bisa disebut orang Belanda numpang di kawasan pecinan. Ada 400 orang Tionghoa yang lebih dulu menetap di sana. Setelah kebijakan migrasi besar-besaran, VOC mulai mengambil alih wilayah. Meski begitu, orang-orang Tionghoa masih bebas berdagang serta bekerja di pabrik gula. Tapi kondisi menegang. Industri gula menghadapi krisis karena ada saingan baru. Dan Gubernur VOC Adrian Falkenir menerapkan razia terhadap orang Tionghoa dari tahun 1739 hingga Imlek 1740. Tujuannya untuk membatasi pendatang baru yang tidak mendapatkan pekerjaan di kota. Oktober 1740, kerusuhan rasial tak terelakkan. Ribuan keturunan Tiongkok tewas, mengubah sungai di utara Jakarta jadi merah, yang sekarang kita kenal dengan nama Angke. Setelahnya, pemukiman orang Tionghoa mulai bergeser keluar benteng Batavia, salah satunya ke wilayah Pancoran Glodok. Baru pada akhir tahun 1820-an, orang-orang Tionghoa bisa dibilang merasakan kemeriahan Imlek lagi. Kala itu Tan Engguan yang nantinya jadi mayor orang Tionghoa memprakarsai pasar malam tahunan di Batavia. Lebih dari 1 abad kemudian, di era Soekarno, Imlek sempat diakui dan dijadikan hari raya umat beragama orang Tionghoa. Indonesia merdeka tahun 45, tahun 46, tahun 46 Bung Karno mengeluarkan surat penetapan pemerintah tentang hari raya. pada tahun 46 pemerintah Indonesia
baru 10 bulan merdeka sudah menetapkan 4 hari libur, meskipun bukan libur nasional tapi libur fakultatif. Artinya buat yang agamanya Konghucu atau dia Tionghoa, libur full yang bukan setengah hari. Tapi pada masa Orde Baru, perayaan Imlek kembali dilarang. Pak Harto mengeluarkan Impres 1467 yang membatasi adat istiadat, kepercayaan budaya, dan agama orang Cina hanya boleh dirayakan di lingkup keluarga. Tidak dilarang, tapi hanya boleh di lingkup keluarga. Tapi penerapannya Imlek nggak boleh. Ya, kemudian, tapi nggak langsung loh. Ya, meskipun tahun 67 itu baru efektif tahun 78. Nah, saat itu Imlek juga boleh dikerdilkan, huruf Mandarin dilarang, ngomong Mandarin dilarang, Konghucu tidak diajarkan di sekolah. Padahal zaman saya kecil SMP, saya di SMP negeri, pelajaran Konghucu ada. Pada 1998, reformasi pun terjadi. Presiden B.J. Habibie menerbitkan aturan yang membatalkan semua aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa, termasuk penggunaan istilah non-pribumi. Kemudian ketika Gus Dur jadi presiden, Imlek pertama, bagaimana kalau kita mengusulkan Imlek nasional ke Gus Dur? Beliau nggak ngomong iya boleh atau tanya apa lagi, langsung ngomong bikin dua kali katanya. Di kota-kota besar dan di kampung, penanggalan Tiongkok sama seperti penanggalan Islam, telah memberi irama berbagai pesta dan ritual. Persis seperti yang ditulis sejarawan Dennis Lombard dalam bukunya Nusa Silang Budaya II, Jaringan Asia. Ia menambahkan tahun baru dimulai dengan pesta Cap Gomeh, sementara barongsai yang meliuk di jalan-jalan adalah transposisi budaya Jawa dari wujud singa di dataran Tiongkok. Di Jakarta, silang budaya Imlek pun jelas dijumpai. Kewajiban untuk menyajikan ikan bandeng diambil dari tradisi orang Betawi. Bahkan keseniannya, tanjidor dan gambang kromong tak pernah absen dalam perayaan. Dan satu lagi, pasar malam yang sering kita lihat di sekitar kita juga merupakan bentuk akulturasi. Merayakan Imlek itu seperti merayakan keberagaman. Orang-orang dari berbagai latar belakang saling membagi makanan dan ucapan, merayakan salam dan pesan damai. Tapi sekali lagi, kebebasan dalam merayakan Imlek harus menemukan batu sandungan tahun ini, kala dunia dilanda pandemi. Meski demikian, sama seperti makna dari leluhurnya, Imlek selalu jadi kesempatan bagi warga keturunan Tionghoa untuk berdoa dan menumbuhkan harapan bahwa hidup esok hari akan lebih baik. Nah, bagaimana videonya? Bagus kan? Itu video saya ambil dari narasi yang dipimpin oleh Najwa Shihab. Itu adalah contoh teks eksplanasi. Atau kalian belum mengerti atau masih belum paham tentang teks eksplanasi, bolehlah kalian membaca di buku kalian, di buku paket halaman 128 sampai halaman 133 itu ada contoh teks eksplanasi. Nah, kita bahas di video tersebut ada proses Imlek dari tahun ke tahun, mulai dari pertama orang Tionghoa itu datang ke Indonesia hingga sekarang ketika pandemi. Nah, itu semua termasuk teks eksplanasi karena terjadinya proses atau kejadian. Itu yang dinamakan dengan teks eksplanasi. Sudah paham ya teman-teman? Semoga kalian paham. Yang kedua, kita membahas ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, apa saja kira-kira ciri-ciri teks eksplanasi? Ada yang sudah tahu? Yang perlu kalian ketahui dari semua bacaan di buku ataupun video yang sudah saya tunjukkan kepada kalian, itu semua berdasarkan fakta. Jadi ciri-ciri yang pertama yaitu berdasarkan fakta atau faktual. Jadi wajib hukumnya eksplanasi itu harus berdasarkan fakta. Seperti terjadinya banjir di dekat
di kota Jombang, di Kabupaten Jombang itu harus sesuai fakta proses terjadinya. Mengapa kok bisa terjadi banjir? Karena kalian harus mencari fakta-fakta. Oh, ternyata meluapnya sungai yang ada di sekitar kabupaten tersebut, akhirnya tanggulnya jebol dan airnya meluber ke rumah warga. Itu termasuk fakta, jadi bukan diada-ada. Yang pertama. Dan yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa membedakan antara cerita fakta dan cerita teks eksplanasi. Kalau cerita cuma hanya cerita itu tidak ada unsur keilmuan atau pengetahuannya. Nah, jadi kalau eksplanasi itu kalian bisa garis bawahi yang ada bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya terjadinya gempa bumi, terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor, dan terjadinya kerajaan Mataram dan lain-lain. Itu pasti ada histori atau ada cerita atau ada urutan kejadian yang membuat suatu cerita tersebut bisa terjadi. Kalau yang lalu bagaimana Pak yang tidak keilmuan? Ya biasanya cerita kita sehari-hari itu tidak ada ilmunya, cuma sebagai pengalaman saja ya. Contohnya saya berangkat ke sekolah, dari rumah ke sekolah, itu kan sesuatu proses terjadi. Itu cuma sebagai cerita, bukan termasuk eksplanasi karena tidak bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya. Jadi ini hanya sebagai informasi, mau percaya atau tidak ya silahkan. Jadi tidak kita ketika membuat teks eksplanasi tidak harus kalian harus percaya ini, tidak. Jadi hanya sifatnya itu hanya sebagai informasi, mau percaya atau tidak silakan, tapi yang pasti ini adalah fakta dan sudah ada datanya. Seperti yang video yang saya tunjukkan tadi itu kru dari narasi itu mencari data-data bukti-bukti yang sudah ada, jadi tidak mengarang bebas ya, jadi harus ada faktanya. Dan yang keempat itu menggunakan kata penanda urutan. Nah, kata penanda urutan itu biasanya ada selanjutnya, kemudian dan sebagainya, itu adalah kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Yang terjadinya proses tersebut atau bagaimana terjadinya tsunami, banjir, gempa bumi, dan hujan. Itu contohnya fokus pada hal umum, bukan yang khusus-khusus seperti bagaimana cerita saya waktu pergi ke sekolah yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, itu saja dari saya hari ini. Sekian dari saya. Untuk yang belum mengerti atau paham silakan bisa tanya lewat komentar sini, boleh lewat GC juga boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.